Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di pagi menjelang siang ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua, buat rekan-rekan semua, saya doakan semoga kita semua diberi umur panjang, rezeki yang melimpah, dan apa yang kita harapkan semoga di tahun ini teman-teman ya bisa jadi kenyataan. Amin. Salam setang bundar ya. Untuk kali ini tetap secangkir kopi harus selalu ada ya teman-teman ya, buat menemani pagi menjelang siang ini teman-teman ya, melihat rekondisi daripada market cryptocurrency. Nah, yang dimana kalau kita lihat untuk trendingnya di coin market cap ini ada XRP, ada bridge atau bond ya, bukan bondnya si Baswap ya, dan nomor 3 ada Kaspa ya. Mantap jiwa nih, Kaspa ini salah satu aset cryptocurrency favorit juga ya, Darknik teman-teman ya, dia PO ya sistemnya gitu teman-teman. Oke. Jadi kalau kita lihat bersama teman-teman di sini untuk dominasi untuk Bitcoinnya sendiri ya, sebenarnya Bitcoin semalam itu sempat downtrend ya teman-teman, sempat nyentuh di area level 29.000 something gitu ya, dan tadi ya juga udah naik kembali, udah recover nyentuh di level 30.000 kembali teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini untuk SRP ya, dalam 24 jam terakhir masih dalam kondisi bearish ya, 1,62%. Ini hal wajar teman-teman ya, karena setelah mengalami lonjakan yang cukup lumayan ya, hampir nyentuh di area 70%-an kalau nggak salah ya, dan di situ pasti banyak orang yang taking profit juga. Nah, jadi di kesempatan kali ini teman-teman ya, ada sedikit informasi tentang Shiba Inu, yang dimana Shiba Inu kali ini ya dalam 24 jam terakhir masih dalam kondisi ada kenaikan, yaitu 0,03%. Saat ini malah turun ya, dan untuk presentasi ranknya turun kembali teman-teman setelah menduduki peringkat 17, sekarang di area 19. Cuman di sini teman-teman jangan kaget ya nantinya ya, jangan kaget gitu ya, maksudnya kalau kita lihat price action harganya di area 7873. Volume naik teman-teman 13%, market cap-nya turun 0,03%-an teman-teman ya. Dan kalau kita lihat di sini ada sedikit informasi sih, langsung kita bahas saja ya. Nah, jadi dikutip dari The Crypto Basic teman-teman ya, Shibarium melampaui 30 juta transaksi dan 17 juta dompet. Oke. Jadi transaksi di Shibarium dalam testnet ini teman-teman ini sudah melampaui di level 30 jutaan transaksi ya, dan di area 17 juta wallet atau dompet gitu teman-teman. Nah, maka dari itu kan ini bisa menjadi acuan kita juga sebenarnya ya. Oh, ternyata Shibarium seperti ini, testnet udah mendapatkan sekian, nanti kalau mainnet pasti lebih tinggi lagi. Kita bisa jadikan ini sebagai acuan, karena saya sering bilang teman-teman ya, ketika mainnet ya, mainnet ini overall semua orang bisa gunain gitu, tapi kalau testnet hanya orang-orang yang ikut daftar, ikut masuk, ingin mencoba gitu ya. Enggak semua orang mengikuti gitu teman-teman, enggak semua orang menggunakan testnetnya ya kan. Tapi kalau mainnet ya overall biasanya bisa gunain ya, bukan biasanya, memang ya, memang bisa gunain. Maka dari itu batas acuan kita, kalian jangan pernah berpikir gini ya, wah mainnet nih pasti langsung wah naik gila-gilaan. Nah, ketika mainnet pasti akan ada lonjakan harga teman-teman, tapi kita tunggu. Kalau saya pribadi nunggu di mainnet umur 1 tahun teman-teman ya, ketika Shibarium semisal hari ini mainnet nih, nah saya nunggu 1 tahun, berarti di tahun depan kita lihat progresnya gitu teman-teman. Karena apa? Suatu blockchain akan terlihat kinerjanya itu ya minimal kalau saya pribadi di umur 1 tahun, dari segi adopsi lah, dari segi transaksi nanti akan mulai kelihatan gitu teman-teman ya. Nah, ketika adopsi massal udah mulai terjadi ya, transaksi udah mulai rame dan sebagainya gitu, itu tidak menutup kemungkinan ya kan, token tersebut ya akan semakin naik nantinya ya. Nah, jadi Shibarium beta testnet dijuluki Puppynet yang mencapai tonggak baru dengan lebih dari 30 juta transaksi dan 17 juta alamat. Nah, Shibarium solusi lapisan 2 mendapatkan daya tarik yang signifikan dengan testnet beta yang disebut Puppynet, menunjukkan pertumbuhan yang mengesankan selama 2 minggu terakhir. Nah, jadi di sini jumlah total transaksi yang diproses di Puppynet telah melonjak sebesar 17%, melampaui tonggak sejarah yang mengesankan, yaitu pada 30 juta transaksi. Oke, menurut data terbaru dari Puppyscan, sebuah platform yang memantau aktivitas Puppynet, jaringan tersebut telah menghasilkan
berhasil menangani ya 30,2 juta transaksi. Angka ini lebih tinggi 17% yang tercatat pada 30 Juni lalu, di mana total transaksi mencapai 25,6 juta transaksi di bulan Juni ya. Berarti ini di bulan Juli teman-teman ya, di pertengahan ya, bisa kita katakan seperti itu, pertengahan bulan Juli ini sudah mendapatkan sekitar 4 jutaan something ya, 4 juta lebih transaksi gitu teman-teman. Nah, jadi gini teman-teman, nantinya mekanismenya loh ya, kalau kita berbicara mekanismenya, Shibarium ini kan bertujuan untuk mengurangi supply daripada Shiba sebenarnya, walaupun Shiba ini kayak dianggap anak tiri lah sebagian orang, karena tidak menggunakan token asli Shiba tapi melainkan token bond. Oke, nggak masalah ya teman-teman, tapi intinya ini tujuannya tetap ke Shiba. Gini teman-teman ya, Lucy seorang bisa dikatakan orang yang memiliki powerful di Shiba juga gitu ya kan. Dia mengatakan 5 triliun per bulan bisa dibakar oleh Shiba ya. Satoshi Kusama mengatakan triliunan token Shiba akan terbakar ketika Shibarium ini nanti udah mainnet. Nah, dari mana acuan tersebut? Dari segi transaksi yang akan terjadi. Lucy dari mana dia bisa mengatakan pembakaran bisa sampai 5 triliun per bulan? Ya dari mungkin Lucy ini ngambil data yang terjadi di testnet ini. Ternyata testnet transaksinya udah nyampe segini nih, harian segini nih ya kan. Harian transaksi di testnet segini. Mungkin Lucy ngambil data dari situ gitu ya. Tapi ini akan berbeda ketika mainnet teman-teman. Mainnet itu biasanya cenderung lebih ramai daripada testnet ya. Kenapa? Karena gini, secara logika Shibarium ini kan menawarkan solusi yang terjadi di jaringan layer 1 Ethereum ya. Solusinya apa? Stabilitas, kecepatan, biaya gas fee ya, keamanan. Oke, kita bicara kecepatan lebih cepat daripada layer 1 ya, yaitu Ethereum. Dari segi transaksi lebih cepat ya teman-teman. Kalau kita berbicara gas fee lebih murah tentunya, jauh sangat lebih murah. Nah, terus kita bicara keamanan daripada Shibarium ya, ini diklaim oleh tim Shiba ini sendiri, dia selevel dengan layer 1 ya. Jadi bisa dikatakan ini nanti akan membawa lonjakan yang cukup signifikan terhadap tingkat transaksinya gitu loh ya. Jadi di sini Lucy pun sudah sempat nyampein teman-teman bahwasanya di sini udah ada yang ready gitu, ratusan proyek itu siap untuk berada di Shibarium. Ini menunjukkan tanda-tanda yang positif ya. Ratusan proyek, bahkan mungkin nanti bisa ya ketika mainnet itu semakin bertambah. Karena apa? Semakin banyaknya proyek berarti akan menunjukkan semakin bagusnya Shibarium, semakin banyak orang yang minat terhadap Shibarium. Ingat ya, kita nggak bisa berpikir wah setelah Shibarium rilis sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan langsung boom. Enggak ya, nggak seperti itu konsepnya. Tetap ada step by stepnya, dimana dia harus terintegrasi di semua bursa yang melisting daripada Shiba ya kan. Mereka harus ngelobi itu semua untuk mengintegrasikan, mereka harus menarik proyek buat masuk ke Shibarium ya kan. Nah seperti itu. Jadi nggak semata-mata Shibarium rilis langsung boom, enggak ya, jangan seperti itu berpikirnya. Kita lihat, karena saya bilang kan ya, kita akan bisa menilai pergerakan daripada suatu blockchain itu ketika blockchain tersebut umur 1 tahun ya. Kalau saya patokannya umur 1 tahun. Gimana proyeknya, seperti apa, transaksinya yang terjadi bagaimana di blockchain tersebut, kita kan bisa ngecek gitu kan, transaksinya berapa ya kan. Udah setelah umur 1 tahun ini transaksinya dapat berapa, hariannya nanti bisa berapa gitu loh, kita ngecek gitu teman-teman ya. Nah semoga ini sedikit membantu ya teman-teman. Ini suatu langkah yang positif sebenarnya untuk Shiba Inu, karena melihat dari segi minat yang dari beta aja udah gini, apalagi ketika mainnet nantinya gitu ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga sedikit membantu. Salam cuan.